Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Meliana Putri, NIM 201020404032. Dosen pengampu Hendra Lardiman, SSI MTD. Dari sini saya akan mempresentasikan materi mengenai faktor lingkungan. Dalam materi faktor lingkungan ada beberapa subtop materi. Yang pertama adalah hubungan organisme dengan lingkungan, kedua adalah iklim, yang ketiga adalah tanah. Pertama adalah pengertian lingkungan. Menurut Sumerwoto, lingkungan hidup adalah seluruh benda dan juga kondisi yang berada di dalam ruangan yang sedang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Menurut Emil Salim, istilah lingkungan hidup yaitu mengacu pada semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang berada dalam ruangan yang sedang kita tinggali, dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan di sekitarnya, baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Sedangkan menurut Kamus Ekologi, istilah lingkungan hidup atau environment mengacu pada keseluruhan yang saling berkaitan antara makhluk hidup dan non-hidup yang berada secara alamiah di bumi atau di sebagian daerahnya. Nah, secara umum lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen di sekitarnya. Komponen lingkungan meliputi komponen kimia, fisika, sosial budaya, dan komponen lainnya. Menurut Science Society, lingkungan dapat dibedakan berdasarkan beberapa karakteristik. Pertama adalah ekologi lengkap, berfungsi sebagai sistem alami tanpa intervensi manusia yang besar. Termasuk di dalam unsur ini adalah semua vegetasi, mikroorganisme, tanah, batuan, suasana, fenomena alam yang terjadi dalam batas-batas dan sifat mereka. Kedua adalah sumber daya alam universal. Unsur ini meliputi fenomena fisik di mana tidak jelas batas-batasnya, misalnya udara, air, iklim, energi, radiasi, muatan listrik, magnet. Unsur lingkungan hidup jenis ini tidak berasal dari aktivitas manusia. Hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Dalam ekosistem ada makhluk hidup ekobiotik dan tidak hidup abiotik. Komponen yang hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Sedangkan komponen yang tidak hidup seperti batu, air, oksigen, dan karbon dioksida. Contohnya dalam ekosistem laut terdapat air, ikan, rumput laut, dan batu karang. Simbiosis. Hubungan antar makhluk hidup yang khas disebut simbiosis. Di alam dikenal 3 macam kehidupan simbiosis. Pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya kerbau dengan burung jalak. Jalak mendapatkan keuntungan berupa kutu sebagai makanan, sedangkan kerbau merasa nyaman karena tidak gatal. Satu lagi keuntungan yang diperoleh kerbau yaitu adanya peringatan akan berbahaya. Burung jalak akan segera terbang jika mengetahui adanya ancaman. Contoh kedua yaitu antara jamur dengan ganggang. Ganggang mampu berfotosintesis untuk menyediakan makanan bagi ganggang tersebut dan bagi jamur. Jamur menyediakan sarana untuk berfotosintesis yaitu sebagai penyedia air dan karbon dioksida. Simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang akan membentuk lumut kerat. Yang kedua adalah simbiosis komensialisme. Simbiosis komensialisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup yang mana satu pihak diuntungkan namun pihak lain tidak dirugikan. Contohnya ikan remora dengan ikan hiu. Ikan kecil disebut remora menempel pada tubuh ikan hiu. Remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Selain itu, remora dapat berpergian kemanapun tanpa takut dimangsa oleh ikan-ikan besar lain. Hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh kedua seperti anggrek dan berbagai jenis paku-pakuan hidup menumpang pada tumbuhan lain. Anggrek dan paku-pakuan mendapatkan tempat hidup yang dapat terjangkau sinar matahari yang membantu mereka berfotosintesis. Tumbuhan yang ditumpangi tidak diuntungkan maupun dirugikan. Ketiga adalah simbiosis paratisme.
Simbiosis paratisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan. Contohnya benalu yang hidup di pohon inang. Selain menumpang hidup, benalu juga mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Akibatnya, tumbuhan yang ditumpanginya mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya terganggu. Contoh kedua, tumbuhan tali putri yang menumpang pada tumbuhan lain. Tumbuhan tali putri tidak bisa membuat makanan sendiri. Tumbuhan ini menghisap zat-zat makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya sehingga menghambat pertumbuhan inangnya. Pembahasan kedua mengenai iklim. Iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Para peneliti membagi iklim menjadi 4 jenis. Pertama, iklim tropis. Iklim tropis terjadi di kawasan sekitar ekuator atau garis khatulistiwa seperti Indonesia. Pada iklim tropis, cuaca hangat sepanjang hari dan tidak ada musim dingin. Sebagian iklim tropis seperti hujan tropis, curah hujannya tinggi. Kedua adalah iklim subtropis. Iklim subtropis ada di daerah dengan lintang 20 hingga 40 derajat. Daerah dengan iklim subtropis punya suhu harian dan musiman yang lebih beragam dari daerah tropis. Ketiga adalah iklim sedang. Iklim sedang atau iklim iklon dapat dijumpai di bumi belahan utara atau utara garis khatulistiwa. Di kawasan ini, kutub yang dingin bertemu dengan udara yang hangat. Hasilnya, hujan dan salju kerap ditemui di kawasan beriklim sedang. Dan terakhir adalah iklim dingin. Iklim dingin ada di kutub utara dan kutub selatan. Diketahui wilayah ini musim dingin terjadi sepanjang tahun. Di beberapa area bahkan suhunya selalu di bawah 0 derajat Celcius atau membeku. Sebagian tempat memiliki salju dan es, di tempat lain lapisan bawahnya membeku. Pembahasan terakhir mengenai tanah. Tanah berarti bagian permukaan terpisah dari bumi dan bulan sebagaimana dibedakan dari batuan yang padat. Menurut Henry Gifford. Menurut J.J. Berzelius, tanah ialah sebagai laboratorium kimia tempat proses dekomposisi dan reaksi kimia yang berlangsung secara tersembunyi. Jadi, tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Adapun dari fungsi umum tanah, yaitu tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman. Kedua adalah penyediaan kebutuhan primer tanaman seperti air, udara, dan unsur-unsur hara. Tiga adalah sebagai biotanah, baik yang berdampak positif karena terlibat langsung atau tak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan sekunder tanaman tersebut. Keempat adalah penyediaan gudangnya air bagi suatu tanaman. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.